Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Budi Mandra Rahab. Di sini kita lanjutkan materi tentang kinetika reaksi enzimatis ya. Untuk subbab kali ini saya akan menjelaskan tentang enzim dan reaksi enzimatis. Tapi untuk enzim sendiri mungkin saya tidak akan menjelaskannya panjang lebar. Mungkin kalian bisa mempelajari di tempat lain yaitu yang berhubungan dengan enzim atau proses-proses biokimia gitu ya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan secara singkat saja apa sih itu enzim, kemudian karakteristik dari si enzim itu apa dan bagaimana cara si enzim itu bekerja. Ya. Oke, untuk yang pertama, materi yang pertama itu yaitu tentang apa sih itu enzim. Jadi enzim ini merupakan sebetulnya kalau banyak orang berbicara bahwa enzim ini adalah protein sebetulnya ya. Ya, betul. Memang pada kenyataannya bahwa salah satu komponen utama dari si enzim itu adalah protein dan kebanyakan enzim itu adalah protein, tapi ternyata ada beberapa enzim seperti ribozim yang mana enzim RNA yang dia bukan berasal dari protein ya, struktur utamanya itu bukan protein tetapi RNA. Nah, itu yang disebut sebagai ribozim dalam sintesis protein. Nah, kalau yang umum, enzim yang umum itu sendiri sebetulnya dia adalah protein ya, dia adalah protein. Kalau misalnya kita lihat dari struktur dari si enzim itu sendiri, enzim ini ada bagian yang proteinnya, ada juga bagian yang non protein. Bagian yang protein ini kita sebut sebagai apoenzim, kemudian ada bagian yang non protein ini yaitu kofaktor. Nah, kofaktor ini adalah metallic kofaktor, kemudian karena juga ada koenzim dan ada juga vitamin seperti itu ya. Kenapa harus ada harus ada yang non protein ini? Karena untuk mengaktifasi si enzim itu sendiri biar performance-nya itu dia bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah, itu enzim. Jadi enzim ada yang bagian protein, ada bagian yang non protein. Tetapi gini, masalahnya adalah kenapa kita harus mengetahui terlebih dahulu itu enzim itu sendiri ya. Jadi sebetulnya untuk proses-proses yang ada di industri biasanya dia menggunakan temperatur yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi ya. Nah, untuk enzim sendiri ini dia relatif sangat sensitif gitu dengan temperatur yang kita tingkatkan gitu ya. Temperatur yang kita tingkatkan, maka performance dari enzim apakah dia akan meningkat, apakah justru dia akan menurunkan performance dari si enzim itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus tahu gitu ya karakteristik atau struktur dari si enzim itu sendiri atau komponen dari enzim itu sendiri ya. Komponen enzim adalah si protein seperti itu. Nah, kemudian karakteristik dari enzim. Nah, sebetulnya enzim ini dia bekerja secara spesifik dalam artian gini. Contoh yang sudah saya jelaskan tentang proses hidrolisis. Proses hidrolisis itu sendiri kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan asam, kemudian bisa juga dengan menggunakan enzim. Oke, dengan menggunakan asam, sebetulnya asam ini dia bekerja secara random. Artinya bahwa manapun yang penting dia sesuai gitu ya, dia langsung hidrolisis. Tidak hanya selulosa, tetapi hemiselulosa pun misalnya dalam biomass feedstock dia akan terhidrolisis juga. Maka dari itu kita katakan bahwa si asam ini dia tidak bekerja secara spesifik. Tetapi untuk enzim, contohnya gini, ada enzim selulase. Enzim selulase ini dia hanya memotong selulosa menjadi glukosa, that's it. Itu saja ya. Jadi memang enzim ini dia bekerja secara spesifik. Itu adalah keuntungan dari proses-proses katalisis yang menggunakan enzim sebagai katalisator atau biokatalisatornya. Nah, itu bekerja secara spesifik. Kemudian yang kedua, si enzim ini dilakukan dengan temperatur atau dengan kondisi yang ambient. Dalam artian gini, kita tahu bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa struktur utama dari enzim itu ya kebanyakan adalah protein. Ya, kebanyakan adalah protein. Protein ini dia tidak tahan terhadap temperatur yang sangat tinggi, tidak tahan terhadap beberapa faktor yang menyebabkan si protein ini dia terdenaturasi gitu ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan si protein ini terdenaturasi. Nah, dengan ambient temperatur ini sebetulnya kalau proses-proses hidrolisis dengan menggunakan asam, dengan ya menggunakan misalnya hanya dengan menggunakan air aja sebetulnya bisa, tapi dia harus membutuhkan temperatur yang sangat tinggi. Nah, kalau si enzim itu ya dia tidak membutuhkan temperatur yang tinggi. Kalau temperatur terlalu tinggi maka dia akan terdenaturasi si enzim tersebut ya. Nah, maka dari itu dilakukanlah biasanya untuk reaksi-reaksi enzimatis dilakukan pada kondisi yang ambient. Ambient ini dia tidak terlalu tinggi temperaturnya, tidak terlalu tinggi tekanannya,
dan tidak membutuhkan konsentrasi. Misalnya dengan kalau asam dia menggunakan konsentrasi yang tinggi gitu ya, dia tidak seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan ambient temperatur. Nah, kemudian yang ketiga adalah eco-friendly. Artinya si proses enzimatis ini sebetulnya green process. Green process itu adalah proses yang ramah terhadap lingkungan, gitu ya, ramah terhadap lingkungan. Kita tidak membutuhkan bahan kimia yang bisa merusak atau yang toksik. Kalau misalnya kita buang ke lingkungan, gitu ya, buang ke air sungai, gitu, dia bisa mencemari perairan, misalnya mencemari air sungai dan lain sebagainya. Kemudian dia membutuhkan treatment khusus, ya, wastewater treatment yang khusus agar si buangan tersebut dia bisa dibuang, gitu ya, limbah tersebut bisa dibuang ke lingkungan gitu. Jadi kalau menggunakan enzim sebetulnya ya tidak terlalu gitu ya. Jadi memang enzim ini sangat ramah terhadap lingkungan, kemudian ya konsumsi energi yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak gitu ya, tidak setinggi dengan menggunakan katalis kimia seperti itu. Itu jadi karakteristik dari enzim. Yang pertama adalah bekerja secara spesifik, kemudian dia dilakukan pada kondisi-kondisi yang ambient, salah satunya adalah temperatur yang ambient, kemudian dia relatif eco-friendly. Dan kalau misalnya proses hidrolisis itu sendiri dengan menggunakan asam, sebetulnya asam itu kan dia bersifat korosif ya. Korosif itu artinya dia bisa menyebabkan korosi terhadap peralatan-peralatan industri. Kalau adanya korosi itu sebetulnya adalah permasalahan yang ada di pabrik gitu. Dia bisa merusak si alat-alat yang ada di pabrik itu sendiri. Nah, dengan menggunakan enzim korosi kita bisa minimasi juga sebetulnya ya. Selain tadi konsumsi energi yang rendah gitu karena menggunakan temperatur yang rendah juga, korosi juga bisa kita hilangkan gitu, bisa kita minimasi. Nah, itu jadi apa itu enzim, kemudian karakteristik enzimatik. Kemudian yang ketiga, nah ini yang intinya, bagaimanakah cara enzim ini bekerja? Sudah saya jelaskan bahwa enzim ini sebetulnya dia adalah biokatalisator. Jadi saya akan memberikan ilustrasi bagaimanakah cara enzim ini bekerja. Kalau kita lihat dari struktur enzim itu sendiri dia memiliki ini ya, ini adalah ada sisi aktif dari si enzim itu sendiri. Sisi aktif ini nanti dia akan berikatan dengan di sini misalnya ada substrat. Nah, di sini ada substrat, ini saya tuliskan enzim, dan di sini adalah substrat. Substrat ini dia akan berikatan dengan enzim, nanti dia akan menghasilkan produk. Gitu ya. Jadi ada substrat berikatan pada sisi aktifnya nanti akan menghasilkan produk. Maka dari itu kalau kita tuliskan reaksinya seperti apa sih? Nah, reaksinya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada enzim, kemudian ada substrat, nanti otomatis dia akan menghasilkan di sini adalah produk dan di sini adalah enzim itu sendiri karena si substratnya itu sudah terkonversi menjadi si produk ya. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke reaksi katalitik ya. Reaksi katalitik adalah reaksi yang reaksi yang melibatkan katalis. Nah, tujuan katalis ini adalah untuk mengurangi energi aktivasi. Jadi dengan berkurangnya energi aktivasi sehingga prosesnya atau lajunya itu akan lebih cepat. Jadi kalau kita saya jelaskan lebih detail lagi ya tentang bagaimanakah enzim itu bekerja. Di sini misalnya ada reaction progress atau arah reaksinya ya, reaction progressnya. Dan di sini saya upload dengan energi bebas Gibbs-nya. Energi bebas Gibbs ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Untuk reaksi-reaksi yang tanpa menggunakan katalis ya, reaksi non katalis itu biasanya dia harus melewati seperti ini dulu. Nah, kita identifikasi dulu deh sebetulnya sebelum. Nah, ketika kita punya proses, misalnya saya ada proses nih, dari tadi proses hidrolisis. Nah, yang kita harus tahu terlebih dahulu untuk proses hidrolisis ini adalah apakah proses hidrolisis ini dia bekerja secara spontan atau tidak. Artinya
bekerja secara spontan adalah ya udah ketika kita mereaksikan menambah substrat dengan substrat A dengan substrat B, ya udah kemudian kita biarkan begitu saja, kemudian dia akan menghasilkan produknya seperti itu, dia akan langsung menghasilkan produk. Itu adalah bekerja secara spontan, bekerja begitu saja gitu ya, dengan karena sudah secara natural gitu, udah bisa menghasilkan produk seperti itu. Nah, proses yang bekerja secara spontan ada persyaratannya ya. Salah satu persyaratannya itu dilihat dari nilai energi Gibbs, bebas Gibbsnya. Kalau misalnya nilai delta G-nya itu bertanda negatif, maka proses itu bekerja secara spontan. Sedangkan kalau bertanda positif, ini spontan, dan ini bertanda positif, ini tidak spontan, gitu ya. Nah, negatif spontan dan positif tidak spontan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita balik lagi ke proses ini. Nah, di sini ini adalah tingkat energinya ya. Di sini ada tingkat energi bebas Gibbsnya, dan ini kalau kita lihat di sini kan pasti ada produk ya. Nah, di sini berarti adanya substrat. Kalau kita lihat di bagian sini lebih rendah dengan di bagian sini, maka kita lihat di sini. Berarti kan kalau nilai delta G-nya itu adalah delta G dari si produk dikurangi dengan delta G dari si substrat. Karena nilai energi bebas Gibbs si produk itu lebih rendah dibandingkan dengan energi Gibbs dari si substrat itu sendiri, maka kita lihat logikanya adalah tandanya negatif, sehingga di sini tandanya negatif. Artinya kalau bentuknya seperti ini, bahwa proses tersebut dia bekerja atau berlangsung secara spontan. Gitu ya. Ingat-ingat lagi tentang hukum termodinamika kedua tentang spontanitas ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ini bekerja secara spontan. Artinya mungkin proses hidrolisis itu sendiri bisa dilakukan dengan ya dibiarkan begitu saja, bisa bekerja. Tetapi dia bagaimana? Dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena di sini ada puncak ini yang menyebabkan dia bekerja secara lambat. Nah, puncak ini atau puncak transisinya ini ya, sehingga kalau kita kita tuliskan bahwa dari puncak sini ke bagian sini, ini kita sebut sebagai EA. EA itu adalah energi aktivasi. Nah, sekarang peran dari enzim itu sendiri atau peran dari katalis itu sendiri sebetulnya apa sih? Sebetulnya adalah kita ingin mengurangi ini loh. Kita ingin mengurangi energi aktivasi ini biar bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau bentuknya itu seperti ini atau energi aktivasinya itu berkurang, prosesnya itu gimana? Kalau yang tanpa adanya katalis berarti dia kan harus melewati puncak ini dulu ya, membutuhkan energi lebih, kemudian baru masuk ke si produknya seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan enzim, dengan menggunakan katalis, si puncaknya itu dia akan lebih landai, akan berkurang gitu energi aktivasinya, sehingga prosesnya itu akan berlangsung secara cepat gitu, karena kita sudah mengurangi dari energi aktivasi ini ya, bentuknya menjadi lebih landai seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke proses enzimatis. Jadi, oke lah, kita asumsikan bahwa kita menggunakan prosesnya itu menggunakan enzim sebagai biokatalisator. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi peaknya itu atau puncaknya itu ya, fase transisinya itu dia tidak terlalu tinggi, misalnya seperti itu. Ini ada substrat, kemudian kita tambahkan dengan enzim. Nah, kemudian pada fase transisi ini ya, di bagian sini dia akan membentuk yang kita sebut sebagai ES. Ini saya kurungin. Jadi tandanya adalah dia konsentrasi ya. Di sini konsentrasi ES. Di sini berarti akan menghasilkan produk. Dan di sini akan menghasilkan enzim. Jadi enzim yang saya sudah jelasin tadi ya. Di sini kalau ada enzim, di sini ada substrat masuk, nanti menghasilkan produk. Jadi produknya itu adalah outputnya itu adalah produk dan si enzim itu sendiri gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini sebetulnya ini ada masa transisi. Transisi itu adalah masa yang tidak stabil gitu istilahnya, dia nggak stabil. Ketika puncaknya itu dia tidak terlalu tinggi seperti itu, dia bisa bekerja secara bolak-balik seperti ini. Nah, jadi kadang dia bisa substrat menjadi substrat ditambah enzim menghasilkan X kompleks. Nah, X kompleks ini dia bisa balik lagi ke substrat plus enzim. Jadi reaksinya itu bekerja secara bolak-balik. Kenapa? Karena di sini peaknya itu nggak terlalu tinggi juga gitu ya. Tetapi kalau misalnya ES menjadi E ditambah P,
seperti ini. Untuk beberapa case ya, nggak semua case seperti ini, karena memodelkan itu ternyata ada juga yang dia cuma satu seperti ini, kemudian di sininya bahkan ada dua bolak-balik dan lain sebagainya, itu mungkin saja terjadi seperti itu ya. Jadi ini untuk case yang paling general gitu ya, yang paling general. Jadi ketika sudah dikurangi dan diaktifasinya, kadang dia berada pada kondisi kesetimbangannya gitu ya. Ketika dia ini reaksinya adalah reaksi bolak-balik atau reaksi yang reversible, dia bisa balik lagi. Jadi ketika sudah menghasilkan ES, si ES ini bisa balik lagi menjadi S ditambah E. Tetapi ketika ES menjadi E ditambah P, itu sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia membutuhkan energi yang tinggi untuk balik lagi ke fase transisi ini. Jadi reaksinya itu cuma satu arah, sehingga ketika kita tuliskan prosesnya itu seperti apa, reaksinya itu seperti apa, reaksinya adalah S ditambah E, dia akan, reaksinya itu ada reaksi bolak-balik. Saya hapus bagian sini. Oke, saya hapus dulu bagian sini biar lebih jelas lagi. Jadi di sini S ditambah E, dia akan menghasilkan ES. Nah, nanti di ES ini dia akan menghasilkan 2 E ditambah dengan P. Ini adalah persamaan umum dari persamaan reaksinya ya, dari reaksi enzimatis adalah seperti ini. S ditambah E menghasilkan reaksi bolak-balik ES, kemudian di sini irreversible E ditambah dengan P. Kalau kita lihat dari di sini misalnya ada substrat, kemudian enzim. Ya, misalnya saya tulis enzim seperti ini, di sini ada substrat, kemudian di sini S ya, di sini nanti akan membentuk ES. Nah, ES itu adalah ketika dia sudah apa ya istilahnya ya, si substrat itu berada pada sisi aktifnya, kemudian di sini dia akan melepasnya, dia menghasilkan produk, di sini akan menghasilkan enzim lagi. Nah, nanti enzim ini bisa digunakan lagi untuk menangkap substrat-substrat yang lainnya atau mengikat substrat-substrat yang lainnya seperti itu. Oke, jadi itu untuk enzim dan reaksi enzimatis gitu. Jadi ini adalah persamaan dari reaksi enzimatis yang general ya, yang umum seperti itu. Jadi S ditambah E, reaksi bolak-balik ES, kemudian menghasilkan E ditambah P. Untuk proses atau mekanisme ketika enzim bertemu dengan substrat ada dua ya. Kita tahu bahwa ada yang lock and key dan induced fit. Silakan kalian pelajari sendiri. Mungkin ketika SMA sudah mempelajari itu. Sebetulnya ya seperti itu sih sebetulnya. Jadi di sini ada substrat dan enzim, dia akan berikatan satu dengan yang lainnya menghasilkan ES. Kemudian EX kompleks ini dia kemudian akan dilepaskan si enzim. Nah, ini berlangsung secara cepat di sini ya. Dari sini ke sini dia berlangsung secara cepat. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk materi tentang enzim dan reaksi enzimatis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada kesalahan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kemudian jika ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa juga tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja materi dari saya untuk video yang ketiga ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.